Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman dan juga Bapak dosen Lutfi Heri Rahmawan, Magister Ekonomi selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Perkenalkan, nama saya Danu Zaki Ashar. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Teori Kepemilikan dalam Islam, yang beranggotakan saya Danu Zaki Ashar, Amalia Nur Rahma, Cindy Novika Sari, dan Diajeng Sakaratul Gulu Askar. Ya, membahas tentang teori kepemilikan dalam Islam. Yang pertama yaitu ada definisi kepemilikan. Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain, dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber atau pihak yang menguasainya. Menurut ulama syar'i, kepemilikan dalam syariah Islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Dari definisi-definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syara-syara, dan bahwa kepemilikan tersebut mempunyai hak eksklusivitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara-syara, seperti orang yang dianggap tidak cakap, bertindak hukum, gila, bodoh, zalim, dan kanak-kanak. Selanjutnya yaitu ada sebab-sebab kepemilikan. Dalam perspektif yang lain, milkiyah atau hak milik dapat diperoleh di antaranya yaitu sebab-sebab. Yang pertama ada ihraj al-mubahat atau penguasaan harta bebas. Yang kedua ada al-kalafiyah atau penggantian. Yang ketiga ada at-tawalud minal mamluk atau disebut juga dengan berkembang biak. Dan yang keempat yaitu ada al-uqud atau bisa disebut juga dengan perjanjian. C. Pembagian jenis-jenis kepemilikan. Yang pertama, objek kepemilikan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, milik berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu barang atau harta, dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum. Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar'i kepemilikan dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa milik adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu barang di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini, dan si yang mempunyai berkuasa untuk memanfaatkan selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Yang kedua, unsur-unsur harta. Para fuqaha membagi harta menjadi dua unsur. Yang pertama, unsur aniyah dan unsur urf. Unsur aniyah ialah harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat ma'nawiyah. Yunus Ghazali mengemukakan bahwa harta terdiri atas dua unsur, yaitu benda tetap, benda yang tidak mungkin bisa dipindahkan, misalnya tanah. Kemudian benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, seperti tanaman, pohon, bangunan, rumah, hewan, dan barang-barang yang lainnya. Yang ketiga, menurut Imam Malik, rumah dan pohon termasuk benda tetap. Menurutnya, benda yang dapat dipindahkan itu adalah sesuatu yang manakala harus dihancurkan terlebih dahulu agar menjadi rusak.
seperti halnya kalau dipindahkan pohon kalau dipindahkan menjadi kayu. Kemudian menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabbani ada 3 macam kepemilikan, yaitu yang pertama kepemilikan individu atau yang disebut dengan milkiyah fardiyah, yang kedua kepemilikan umum milkiyah ammah, yang ketiga kepemilikan negara milkiyah daulah. Ya, saya Sini Noviasari, NPM 1951040256 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hak al-intifa dan hak al-irtifak. Yang pertama, hak al-intifa. Secara etimologi, al-intifa berarti menggunakan, memanfaatkan atau memakai. Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan hak intifa yaitu kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dan kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh hal yang dibenarkan syara. Hak al-intifa disebut juga milik atau pemilikan manfaat pribadi. Terdapat 5 faktor munculnya hak intifa meliputi: yang pertama ada peminjaman. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, peminjaman adalah pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan atau secara cuma-cuma tanpa biaya. Yang kedua ada penyewaan atau ijrah, berasal dari kata al-ajru yang artinya bahasa ialah al-iwad, yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Yang ketiga ada perwakafan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya yang diberikan di jalan kebaikan. Adapun dalilnya dalam Al-Quran tentang hukum wakaf, pada Quran surat Al-Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kemudian syarat-syarat wakaf, yang pertama tabit atau untuk selamanya, yang kedua kontak, yang ketiga kejelasan tempat peruntukan atau tujuannya jelas, yang keempat ijma, bersifat mengikat. Yang selanjutnya al-ibadah, yaitu kebolehan atau keizinan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda yang dimilikinya, seperti kebolehan orang lain untuk memakan makanan yang dihidangkan, kebolehan memanfaatkan jalan raya sebagai sarana publik yang disediakan pemerintah. Yang kelima ada al-wasyah bi al-munafah, yaitu memberikan manfaat suatu benda kepada seseorang untuk dimanfaatkan setelah ia wafat. Ada beberapa ketentuan hak al-intifa. Yang pertama, hak al-intifa sebagai memilik yang tidak sempurna, dibatasi oleh waktu, tempat, sifat, yang oleh karena itu orang yang meminjamkan atau mewariskan manfaat bendanya kepada orang lain boleh membatasi pemanfaatannya. Yang kedua, hak al-intifa menurut ulama Hanafiyah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal dunia, karena sesuatu yang dapat diwariskan adalah benda yang bersifat materi atau konkret. Yang ketiga, pemilik hak al-intifa diperbolehkan menerima benda yang diambil manfaatnya jika pemilik benda menyerahkan kepadanya. Jika ia telah menerimanya, maka ia berfungsi sebagai pemegang amanah. Yang keempat, orang yang mengambil manfaat benda milik orang lain berkewajiban mengeluarkan biaya untuk memelihara benda yang dimanfaatkannya. Yang selanjutnya, berakhirnya hak al-intifa. Yang pertama, telah jatuh tempo atau masa pemanfaatan yang disepakati telah berakhir. Yang kedua, terjadi kerusakan pada benda yang dimanfaatkan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan. Yang ketiga, pemilik manfaat telah meninggal dunia.
Dan yang terakhir, pemilik benda meninggal dunia jika pemanfaatnya didasarkan atas pinjaman atau al-i'arah. Yang kedua ada al-irtifak. Secara etimologi, irtifak berarti pemanfaatan sesuatu. Hak al-irtifak disebut juga dengan pemilik manfaat suatu benda. Pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan benda tidak bergerak atau tetap, baik benda itu milik individu tertentu maupun benda milik umum. Sebab-sebab timbulnya hak al-irtifak, yang pertama ada karena ketetapan syara atau karena undang-undang pembebasan tanah hak milik kepentingan umum seperti pasar, sekolah, dan yang lainnya. Yang kedua disebabkan perserikatan umum atau pembentukan benda tersebut untuk kepentingan umum seperti sungai dan jalan raya. Yang ketiga disebabkan adanya perjanjian atau syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi, seperti penjual mensyaratkan bahwa ia berhak untuk melewati di atas lahan yang telah dijual kepada pembeli. Selanjutnya, pembagian hak al-irtifak. Yang pertama ada hak al-syurub, yaitu hak seseorang untuk mengairi taman, termasuk hak manusia dan hewan untuk memanfaatkan air. Dalam lingkungan hak syurub, para ulama mengelompokkan macam air menjadi air yang ditampung dalam tempat khusus oleh pemilik, air sumur, air sungai yang melintas lahan pribadi tertentu, dan air sungai besar. Yang kedua, hak al-majra merupakan hak mengalirkan air bagi pemilik lahan yang jauh dari aliran irigasi untuk mengairi lahan melalui lahan orang lain. Yang ketiga, hak al-masih adalah hak untuk menyalurkan air pembuangan rumah tangga atau selokan ke penampungan atau saluran umum dengan mempergunakan saluran yang melintasi lahan orang lain. Yang keempat, hak murur adalah hak seseorang untuk sampai ke rumahnya dengan melewati lahan orang lain, baik lahan itu milik umum ataupun pribadi. Yang kelima, hak at-tali adalah hak untuk tinggal di lantai atas pada perumahan bertingkat dan menjadikan lantai rumah orang di tingkat bawah sebagai lantainya. Yang keenam, ada hak al-jiwar, yaitu hak bersebelahan yang dinding mereka menyatu dan disebabkan saling bertemunya batasan milik masing-masing. Selanjutnya ada perbedaan al-intifa dengan hak al-irtifak. Yang pertama, hak al-irtifak yaitu berlaku pada benda tidak bergerak seperti lahan, rumah, sumber mata air. Sedangkan hak al-intifak mengkhususkan memanfaatkan benda pribadi tertentu seperti hak pemanfaatan benda oleh orang lain yang menjamin atau menyewa benda itu. Yang kedua, hak al-irtifak selamanya terkait dengan benda tetap. Sedangkan hak al-intifak berlaku pada benda tetap dan benda bergerak. Hak al-intifak dapat berlaku untuk kepentingan pribadi maupun milik umum, sedangkan hak al-intifak berlaku pada pemanfaatan benda pada dan oleh pribadi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yang prinsip-prinsip kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan atau dilikuidasi keabsahannya oleh syariat. Kata al-milku digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan haza milki, yang artinya ini adalah sesuatu milikku, baik berupa barang ataupun kemanfaatannya. Paling tidak ada prinsip dasar kepemilikan yang diungkapkan oleh Al-Quran. Yang pertama, kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 189.
Sedangkan yang kedua adalah kepemilikan manusia bersifat relatif yang ditegaskan oleh Quran Surat An-Nisa ayat 7 berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut. A.M. Syafuddin menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan. Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber daya yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini berlaku terhadap kepemilikan lahan atas tanah. Kepemilikan hanya terbatas sepanjang orang itu masih hidup, dan bila orang itu meninggal, maka kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kepemilikan perorangan tak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau milik negara, tidak dapat dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu. Prinsip dasar kedua yang dikemukakan Al-Quran adalah kebolehan mencari, mengumpulkan, dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak menentang kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan Al-Quran secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya bersungguh-sungguh dan dalam mencari rezeki, yang diistilahkan Al-Quran dengan fadil Allah. Pencapaian usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan manusia perlu memiliki alat pemenuhan untuk masuk tersebut. Hak milik pribadi bagi manusia merupakan hak yang harus dihormati oleh siapapun, sebab hak ini telah ditetapkan pula sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Ya, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.